Alhamdulillah, insya Allah silahkan untuk menjadi kepada para pemirsa yang ingin mempunyai keluhan apapun datang ke Yayasan DMK. Insya Allah ada perubahan hari itu juga. Enggak nunggu berjam-jam, insya Allah. Enggak nunggu besoknya juga. Insya Allah, ya? Dengan izin Allah kami membuktikan seperti itu. Dengan hadir Yayasan DMK akan memberikan suatu solusi yang terbaik. Di sini kita mengarah kepada ajaran agama di situ. Baik. Mungkin nih Kang, seandainya nih pasien yang mungkin alamatnya atau tempat tinggalnya berada di sekitar masih Jabodetabek nih Kang ya, masih betul. Bisa datang langsung ke tempat Kang Daden karena memang alamatnya juga masih sekitar Bekasi ya, di sekitar Bekasi. Tapi mungkin juga ada pasien atau memang ada seseorang yang tempat tinggalnya jauh nih Kang, di luar Pulau Jawa mungkin kan mendapatkan informasi bahwa di Yayasan DMK ini bisa menyembuhkan penyakitnya. Bagaimana nih Kang yang jauh ini datang jauh-jauh ke Bekasi, apakah disediakan tempat untuk menginap ataukah mungkin juga di saudara atau bagaimana nih Kang? Ya Alhamdulillah kalau memang yang jauh-jauh kami siapkan untuk rawat inap. Oh ada ya? Ada, karena kami ingin memberikan kemudahan daripada bolak-balik, karena kami di sini bukan suatu, ada juga seperti itu Kang, saya jauh, saya bisa nggak terapi jarak jauh? Bukan nggak bisa. Apapun ketika kita berpikir positif, ketika kita makan, apakah bisa jarak jauh? Betul. Tidak kan? Nah itu lebih baik datang ke tempat kami, insya Allah akan menjadikan solusi dan kemudahan bagi si pasien itu pun akan merasakan bukti hasilnya, insya Allah bahwa di Yayasan DMK ini tidak ada rekayasa. Insya Allah seperti itu kami buktikan. Kami lahir di sini untuk menjadikan solusi yang terbaik, yaitu untuk pengobatan lahir dan batin, insya Allah. Oke, baik pemirsa, bagi Anda juga mungkin yang ingin bertanya langsung nih kepada Kang Daden pada kesempatan kali ini, silakan telepon di 0251 834 8673. Kang, nanti kita akan membahas lagi nih Kang ya mengenai metode lain yang dilakukan di Yayasan DMK, karena saya baca juga tadi sebelum acara ini saya baca-baca sedikit nih, ternyata ada metode bekam juga ya Kang ya. Ada. Tapi nanti Kang ya dijelaskan Insya Allah. Oke, jadi untuk pemirsa pembicaraan saya semakin menarik dengan Kang Daden, dan juga untuk pemirsa yang ingin bergabung tadi saya sudah sebutkan nomor teleponnya ada di 0251 834 8673. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Yayasan DMK. Dapat dilihat di www.mgstvplus.tv. AJC Komputer kini hadir di Bekasi. Menjual berbagai macam merek komputer serta peralatan IT bagi Anda semua. Tersedia pula service center bergaransi. Kalau ada yang dekat, ngapain beli yang jauh? Pertama di Indonesia, Dumbuk Spotlight menghasilkan efek cahaya yang menakjubkan serta memaksimalkan penampilan marawis Anda. Tersedia berbagai jenis motif yang unik dan menarik. Dapatkan hanya di Madinah Percussion. Ragam informasi yang tentunya menarik, dan nanti juga akan diselingi sama musik-musik yang keren-keren. Ada juga nih kaleidoskop, ada informasi tempo dulu, dan gak ketinggalan yang pasti mungkin kalian tunggu-tunggu, yaitu referensi film-film bioskop di akhir segmen nanti. Yang pasti, semuanya ini dikemas secara menarik dan juga jangan sampai kelewatan ya. Semuanya hanya ada di Kasih Tahu Nggak Ya? Saya tidak pernah takut untuk pergi kemanapun sebagai seorang muslimah. Justru itu saya menunjukkan bahwa I am Muslim and I'm not terrorist. Istri yang harus berbakti kepada suami, pintu surga yang mana yang engkau masuki, sabda Rasulullah. Kadang-kadang
kadang harimau itu diburu gitu kan, ditebang pohonnya gitu kan. Padahal itu bukan kesalahan harimaunya, tetapi kesalahan manusianya. Gitu. Kenapa? Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami Terapi Natural Yayasan DMK Daden Muhammad Kusuma. Malam hari ini pemirsa kita membahas tema mengenai penyakit lahir dan batin atau medis dan non-medis. Sudah sempat dijelaskan oleh Kang Daden juga tadi bahwa penyakit lahir adalah penyakit yang memang bisa dirasakan oleh fisik seperti stroke, jantung, diabetes dan juga lain-lain ya Kang ya. Betul. Dan untuk pemirsa bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami, ingin bertanya langsung ke Kang Daden di 0251 834 8673. Tadi saya sempat menanyakan ya Kang ya sebelum break bahwa ternyata di DMK ini, Yayasan DMK, ternyata ada metode bekam, betul ya Kang? Betul. Ya? Betul ya Kang ya. Dan itu juga bekam itu fungsinya untuk apa sih Kang sebetulnya? Itu fungsi bekam banyak sekali ya untuk apalagi kepada orang yang mengaku Islam, itu seumur hidup sekali wajiblah hukum untuk dibekam ya. Oh gitu. Ya karena bekam itu juga akan membuang darah-darah kotor yang ada pada diri kita. Insya Allah semacam ini juga ruqyah juga ya. Karena kenapa? Itu ada penyakit-penyakit yang ada pada diri kita pun sumber dari darah kita. Nah itu nanti cara metode bekamnya pun nanti ada yang dibekam, setelah dibekam oleh kami nanti si alatnya pun dikasihkan kepada si ya, penderita yang sudah dibekam. Karena kami tidak mau memberikan suatu si alat bekam itu bekas orang lain. Nah itu Iya. kami Jadi langsung satu orang kasihkan satu bekam ya. seperti itu. Oke, jadi memang betul-betul terjaga ya. Terjaga, karena kita nggak mau menjadikan suatu setelah dibekam sama kami timbul lagi penyakit yang baru, nggak ada. Insya Allah di yayasan ini terjamin dan insya Allah kami menjaga dari segala segi kesehatannya pun, karena yang datang ke tempat kami insya Allah diistimewakan di tempat kami karena dia betul-betul butuh bantuan pengobatan, butuh bantuan dari segi pengobatan lahir batinnya. Insya Allah tempat kami nggak akan terlantar. Insya Allah dari segi agamanya, makannya, terapinya, kan gitu. Insya Allah itu akan menjadikan solusi yang terbaik. Insya Allah. Ya. Oke, untuk bekam itu sendiri Kang, apakah memang diperlukan untuk kita yang menjaga kesehatan atau juga untuk yang sakit itu merupakan satu metode penyembuhan Kang? Itu juga menjadikan metode penyembuhan, tapi itu tidak langsung ya. Ketika ada terapi yang dilakukan oleh kami itu terapi sentuh ya, sentuh jari. Insya Allah nanti setelah berikutnya nanti setelah ada kesembuhan baru kita bekam. Bukan pas waktu sakit kita bekam. Nanti setelah ada kesembuhan kita dianjurkan untuk bekam kalau memang harus dibekam. Kalau tidak ya kita anjurkan untuk berubah hidup pola sehat, yaitu dengan secara alami, yaitu mengkonsumsi dari segala tumbuh-tumbuhan yang menjadikan suatu obat. Nah itu supaya kita kembali lagi kepada metode-metode orang tua dulu kita yang begitu badannya prima, sehat, jauh dari segala berbagai penyakit sekarang ini, stroke, diabetes, kan jantung, nggak ada. Umurnya panjang, giginya kuat-kuat sampai tua, pendengaran kuat. Karena kenapa? Cara pola hidup yang sehat, bersahabat dengan alam. Insya Allah di Yayasan DMK ini, ketika kita diberikan penyakit oleh Allah, jangan putus harap. Datang ke tempat kami, insya Allah ini memberikan solusi yang terbaik. Itu pun berbagai macam penyakit. Entah itu medis maupun non-medis. Jangan putus harap di rahmat Allah. Ini menjadikan satu ujian bagi kita. Insya Allah di yayasan ini akan diberikan arah atau membuka jalan yang lebih baik lagi, insya Allah. Itu tadi juga kita sempat, itu yang disebutkan adalah penyakit lahir ya Kang ya? Iya, betul. Dan kalau untuk penyakit non-medis atau penyakit batin itu apa saja sih Kang jenis penyakitnya? Non-medis yaitu kembali kepada penyakit yang diderita diri kita, yaitu pikiran. Pikiran. Ya. Pikiran pun menjadikan suatu penyakit non-medis. Ketika permasalahan yang dihadapi, ketika dia ada permasalahan hidup di rumah tangga, permasalahan hidup di perusahaan, di kantor, atau usaha yang lain, terus menjadikan suatu beban hidup diri dia karena dia jauh sama Allah. Kalau dia dekat dengan Allah, mungkin dia akan curhat dengan Allah, yaitu melalui spiritual doa. Sholat tahajud, duha, atau tengah malam dia mohon sama Allah. Mungkin ini akan menjadikan permasalahan seberat apapun, insya Allah doa menjadikan jalan yang terbaik. Karena jauh dari bimbingan agama. Insya Allah kalau memang ada
suatu permasalahan hidup itu menjadikan non medis. Akhirnya dia stres, udah stres gitu, kata dokter udah scanning, ini nggak ada penyakit, ini bebas, karena memang itu pikiran. Ya, karena akhirnya apa? Lari lagi fitnahnya apa? Wah, jangan ini diguna-guna orang. Nah, kita harus percaya juga, yaitu dengan sihir. Ya. Jadi kenapa? Itu ada sifat syirkul akbar dan syirkul asghar, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Dan akhirnya menjadikan bersekutu dengan makhluk-makhluk Allah, yaitu jin yang jahat, setan, iblis yang jahat. Dan jangankan setan, iblis, manusia pun, kalau kita berhubung dengan manusia, ada juga yang baik, ada juga yang jahat seperti itu. Apalagi yang tidak bisa dilihat oleh mata. Dan akhirnya manusia yang syirik, dia akan bersekutu dengan makhluk-makhluk gaib yang jahat juga untuk jatuhin usahanya. Ini seperti ini, insya Allah di Yayasan DMK insya Allah akan menjadikan suatu benteng kekuatan untuk segala bidang usaha, dari bidang keagamaannya. Insya Allah kami akan berikan kekuatan, yaitu bahwa Allah adalah segalanya, Allah tempat kekuatan kita. Jangan takut sihir, jangan takut santet, akhirnya menjadikan suatu pikiran kita drop, akhirnya jadi penyakit. Nah, apa yang dirasakan akhirnya medis kita menjadi sakit, menjadi jantung, dia debar-debar kepikiran, terus gak mau makan. Nah, seperti itulah, karena hadir dari pikiran yang negatif. Nah, itu. Betul sekali. Dan itu penanganannya seperti apa, Kang? Kalau untuk penyakit non medis seperti itu kan biasanya sih kalau yang diceritakan oleh Kang Daden tadi mungkin itu kan dari diri kita sendiri ya, Kang ya, dan mungkin juga hanya kita yang bisa menyembuhkannya, tapi kan tentunya atas bantuan atau petunjuk dari Kang Daden bagaimana harus melakukannya gitu ya, Kang ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit itu, caranya seperti apa? Kita dengan terapi natural kami ya, itu memang sulit untuk dijelaskan. Terus terapi sentuh jari. Terus dengan ritual olah agama, yaitu olahraga zikir. Nah, itu nanti ada juga dengan ritual doa, ritual zikir. Karena permasalahan apapun, kita jangan mengeluh, jangan lari ke dukun, jangan lari kemana. Kata Allah, walillahi asmul husna fad'uhu biha. Allah mempunyai nama yang bagus. Kenapa nggak minta sama Allah? Nah, disitulah nanti ritual asmaul husna menjadikan suatu ritual zikir, ya, ritual untuk memberikan suatu solusi yang terbaik, bahwa Allah lah tempat segalanya. Insya Allah nanti pengarah-pengarahan dari Yayasan DMK itu akan dialihkan kepada spiritual agama. Jangan putus harap, Allah lebih kuat dari siapapun, silahkan lawan Allah, kan gitu, nggak ada yang berani, kan gitu. Nah, itulah nanti yang orang-orang yang diberikan mendoktrin pikiran itu sendiri menjadikan, oh ini non medis, silahkan datang ke tempat kami, insya Allah akan memberikan solusi yang terbaik. Janganlah diperbudak, janganlah kalah oleh suatu pikiran negatif, jangan kalah menjadikan suatu ada kejahatan makhluk Allah, jangan kita drop, jangan putus asa, insya Allah arah yang terbaik datang ke Yayasan DMK. Insya Allah ada jalan keluarnya, insya Allah, ya. Baik pemirsa, bagi Anda mungkin yang ingin bertanya langsung kepada Kang Daden di studio pada kesempatan kali ini, silakan telepon di 0251 834 8673. 0251 834 8673. Dan mungkin juga bagi Anda yang ingin langsung datang ketemu dengan Kang Daden, alamatnya tertera di layar kaca Anda dan call centernya pun tertera di layar kaca Anda. Baik Kang, kita lanjut lagi nih Kang ke penyakit non medis atau penyakit batin. Penyakit apa saja sih Kang yang pernah Kang Daden hadapi dalam menangani pasien yang menderita penyakit non medis? Alhamdulillah yang sering saya tangani yaitu penyakit syirik kepada Allah, ya. Ada semacam susuk. Ya, susuk itu syirik sama Allah, kan. Dia tidak menerima apa yang diberikan oleh Allah. Dia akhirnya bersekutu. Banyak sekali kita maaf ya, bukan menjelekkan suatu ustadz atau itu mengaku ustadz bahwa susuk itu dibolehkan, bahwa saya benar di agama itu tidak. Janganlah membawa-bawa agama. Kalau dia mau menyusuk seseorang, jangan sekali-kali membawa agama, bahwa di agama itu dilarang. Nah, karena apa? Menjadikan himbas, menjadikan ajab kubur kelak untuk kematian kita. Nah, itu jangan sampai. Orang yang sudah terlanjur memasang susuk, insya Allah silahkan datang ke Yayasan DMK, akan diberikan solusi yang terbaik. Jangan putus harap yang sudah memasang, yang belum tolong jangan dipasang susuknya. Jangan dipasang, ya. Nah, ada juga kejahatan makhluk Allah yang berbentuk syirik, syiriknya itu usaha. Ada juga kenapa kita bukan memfitnah atau bukan rekayasa, banyak sekali yang datang ke kami, Kang, saya kok usaha saya maju, kok jadi jatuh. Apa memang ada? Saya bilang, insya Allah ada kejahatan makhluk Allah yang tidak terlihat maupun tidak terlihat. Atau mungkin ada kejahatan diri juga, menjadikan himbas kejahatan kepada orang lain juga. Nah, ketika ada lagi, Pak, saya kok, Pak Ustadz, di rumah tangga saya ini kok hancur,
seperti ini dan ada yang mati, apakah ini kejahatan makhluk Allah? Ya saya bilang iya juga, karena non medis. Kenapa seperti itu? Karena dia tidak meyakini dan tidak menemukan suatu pendekatan diri kepada agama. Nah, insya Allah jangan menjadi fitnah, ya, fitnah buat diri dia sendiri. Insya Allah yang disebut non medis itu banyak sekali, kejahatan diri, kejahatan memfitnah diri kita sendiri juga, memfitnah orang lain juga, itu menjadikan kejahatan non medis. Nah, nanti di Yayasan DMK itu diberikan suatu solusi untuk kekuatan agamanya, supaya dia itu terus minta zikir kepada Allah, bangun setiap malam, kita didik supaya dia kuat ketika dia menghadapi apapun, tidak lagi mengeluh. Insya Allah nanti ada ritual-ritual zikir, dikasih air-air zikir, ya insya Allah menjadikan satu obat daripada dia lari-lari ke tempat yang dilarang oleh Allah. Ketika lari ke dukun pun 40 hari kita tidak diterima oleh Allah ibadahnya, kan gitu. Nah, mungkin dari Yayasan DMK ini akan memberikan solusi bahwa dengan berobat ke Yayasan DMK lillahi ta'ala bismillah, dengan berobatnya pun mendapat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah pengobatan secara agama, insya Allah seperti itu. Berarti memang susuk itu juga tidak dianjurkan oleh agama? Tidak dianjurkan oleh agama, insya Allah. Kalau untuk kategori sihir dan santet itu juga memang secara agama juga dilarang ya Kang ya? Dilarang. Tapi nanti mungkin Kang Dede bisa menjelaskan. Betul. Kita istirahat sejenak ya Kang ya? Insya Allah, dan siap. untuk pemirsa jangan kemana-mana, nanti kami masih akan membahas lagi mengenai penyakit non medis yang memang saat ini juga lagi kita akan bahas untuk santet dan sihir ya Kang ya. Jadi untuk Anda pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Yayasan DMK. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Ikatan Alumni SMP Negeri 1 Cilengsi menyelenggarakan reuni lintas angkatan tahun 1980 sampai dengan 2013